Kalian berdua benar-benar manusia tidak tahu diuntung. Kalian telah berbuat fitnah apa? Selamat pagi, Gusti Adipati. Tidur nyenyak? Kalau tidak, Gusti akan saya mandikan supaya segar. Biasa mandi dengan air panas. Ayo, cepat lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan lapor pada Sinuwun. Kowe tidak tahu, aku ini sepupu raja. Bocah cilik saja tahu kowe siapa. Berani sekali kamu memanggil aku kowe. Aku potong lidahmu nanti. Boleh saja. Tapi sebentar lagi, kowe akan saya rebus. Kalian semua, tikus sawah. Awas kalian semua, akan aku bantai kalian. Aku. Terimalah sembah hamba, Gusti Ratu. Ada apa memanggilku, Gondomayut? Hamba memohon petunjuk, Gusti Ratu. Tentang apa? Kalajenggi, Gusti Ratu. Kalajenggi mempunyai kesaktian yang luar biasa. Karena sudah menjalani mesudiri, bertapa selama 50 tahun. Hamba ingin mengalahkannya, Gusti Ratu. Kalau kau ingin mengalahkan Kalajenggi, kau harus bertapa 2 kali lipat dari Kalajenggi, 100 tahun. Bertapa? 100 tahun, Gusti Ratu?
menggodom mayit selama 100 tahun. Di mana letak kelemahannya, Gusti Ratu? Ubun-ubun kepala. Senjata apa yang bisa menewaskannya, Gusti Ratu? Senjata apapun bisa menewaskan Kalajenggi. Tapi harus melewati tapa berata selama 100 tahun. Aku harus bertapa 100 tahun? Kelamaan. Si Kalajenggi keburu... Aku harus bertapa 100 tahun? 100 tahun? Kelamaan. Lebih baik aku mencari senjata dan ilmu kesaktian untuk bisa Kalajenggi. Lebih baik sekarang aku menyembuhkan luka dalamku. Ayo kejar aku. Ayo, ayo. Ayo. Hati-hati, nanti adikmu jatuh. Ya. Iya, kamu belum kuat Satria Bumi. Ayo, sekarang mandi ya. Ya nanti. Kamu harus patuh apa yang dikatakan ibumu, ya? Diajeng, sekarang aku akan lebih banyak bekerja di istana daripada keluar daerah. Syukurlah Kang Mas. Kang Mas bisa banyak istirahat. Tidak juga, sebab Sinuwun menunjukku untuk menjadi ketua acara Pitung Sasi. Dan Diajeng harus hadir mendampingiku, ya? Selain mampir, aku juga membawa seperangkat perhiasan dan busana dari Sutra Cina untuk resepsi acara Pitung Sasi. Terimalah Diajeng. Aku mengerti. Adikku Pangeran Ragil tidak sempat membelikan apa-apa untukmu. Karena adikku sibuk mengurusi negara. Jadi, ya sangatlah wajar jika Kang Masnya yang memperhatikannya. Adikku, Diajeng tidak gembira menerima pemberianku. Pemberian raja itu berkah di dunia dan di akhirat.
Diajeng, ada apa? Kok tiba-tiba sedih? Tidak apa-apa, Kang Mas. Dalem sedih karena Kang Mas tidak bisa istirahat. Kiai Pengging, kemungkinan besar Adipati Suryaningrat yang menyuruh ketiga waruk itu untuk menghabisi Ngabehi Singalodra dan mengirim ketiga waruk itu pula ke Padepokan Pengging untuk menghabisi kedua muridmu. Hei, bagaimana kamu bisa punya kesimpulan seperti itu, Nak Panji? Sebab Adipati Suryaningrat tidak ingin ada orang lain tahu tentang mesiu dan senjata itu. Benar-benar licik dan sangat berbahaya orang itu. Saudara-saudara sekalian, inilah penjahat, kecu yang membikin onar, merampok, dan telah mengganggu ketentraman bumi Arum. Oleh karena itu, mereka patut dipancung di hadapan saudara-saudara sekalian. Sebagai bukti bahwa Sinuwun Mangkuningrat selalu memikirkan rakyatnya. Kisanak, apa yang dihukum pancung itu termasuk orang koruptor. Wulung, tunggu sebentar. Brododiningrat, orang tua cerdas dan waskita, mempunyai kemampuan membaca sesuatu yang belum terjadi. Tapi sangat sulit ditebak apa maunya. Menurut Kanjeng Brododiningrat, keris Empu Gandring hanya bisa ditemukan oleh seorang bocah. Seorang bocah? Apa disebut siapa bocah itu? Menurut Rangga Sepuh, Kanjeng Brododiningrat juga tidak tahu siapa bocah itu. Teka-teki ini harus pecahkan, Manukpulung. Tapi aku percaya padanya, meskipun orangnya aneh dan angin-anginan. Sebab romoku, almarhum Sultan Agung, sangat menghormatinya. Rasanya tubuhku ini sudah pulih kembali, Nak Panji. Ya, Mbah. Iya, Mbah. Saya juga merasakannya, Mbah. Lalu, apa rencana kita, Mbah? Kita tidak bisa berdiam di sini berlama-lama, Mbah. Iya, tapi apakah pantas kalau kita pergi begitu saja, sedangkan pemilik rumahnya tidak ada di tempat? Tapi, Mbah, kita tidak tahu Gusti Retnodumila perginya kemana. Kapan pulangnya? Sebaiknya kita tinggalkan pesan saja, Mbah.
Ada apa gerangan ke sana? Penjahat dihukum pancung. Yang akan dipancung ini adalah yang kemarin merampok rumah pengusaha Arab Fauzi Al-Syukur. Matur nuwun, Gusti Allah Engkang Maha Agung. Ternyata bukan Raden Mas Anom. Bukan anak muridku. Iya. Sampean perwira baru, tidak tahu sopan santun. Sebagai pengemban amanat, surat perintah Rabu Kliwon dari Sinuhun Mangkuningrat Raja Bumi Arum. Maka, Ngabei Sengkuni, mulai hari ini, tanggal 12 bulan Rejab tahun Dal, memerintahkan kepada semua pejabat dari yang rendah sampai yang tinggi, dilarang meninggalkan ibu kota Pleret tanpa izin. Kamu berani menghina gustiku. Apa tidak tahu Pangeran Ragil adalah adik Sinuhun? Apa kue budek? Tidak bisa mendengarkan pengumuman yang aku bacakan tadi. Hei, kalau aku mau ke keraton, apa harus minta izin? Perintahnya demikian. Mau apa Gusti ke keraton? Apa urusanmu ikut campur? Wulung, sampaikan ke Ndoromu. Aku ke keraton mau menyiapkan acara Pitung Sasi. Harus kami kawal, Gusti. Oh, Manuk Wulung. Ya, Gusti. Biarkan mereka mengawal. Baik, Gusti. Sudahlah, Suryaningrat. Kowe tidak usah keras kepala. Nasibmu ada di tanganku. Lagi pula untuk apa kamu tutup mulut, ha? Kedua orang pengging anak buahmu itu sudah membocorkannya. Jangan sampai Sengkuni marah. Bohong! Aku tidak mengenal kedua orang itu. Itu fitnah! Hei, kalau kowe bisa menuruti apa yang aku inginkan, aku bisa merubah nasibmu. Bagaimana? Atau siksaan ini dilanjutkan? Akan aku laporkan semua perbuatanmu ini pada Kanjeng Sinuwun. Apa? Laporkan pada Sinuwun. Justru aku menangkapmu itu atas perintah Sinuwun. Masih saja kamu tinggi hati, Suryaningrat. Perwira, lanjutkan siksaan ini. Ayo, Bunga Behi. Informasi apa yang Ngabehi inginkan dariku?
Apa yang kamu lakukan di Karanggede? Apa ada hubungannya dengan Pangeran Ragil? Itu hanya pertemuan biasa. Membicarakan soal acara Pitung Sasi. Tidak ada hubungannya dengan Pangeran Ragil. Ada apa gerangan, Mbah? Kenapa banyak prajurit keraton yang berkeliaran? Aku juga heran. Apa sudah begitu tidak amannya sehingga Sinuwun mengerahkan semua prajurit keraton dan memancung di depan umum para maling dan kecu? Mungkin agar maling dan kecu jerah, Mbah. Ayo, jalan. Iya. Tapi itu kan bikin masyarakat resah. Aku sendiri ngeri melihatnya. Iya. Ayo, cepat. Kamu lebih bagus berpenampilan seperti ini. Kelihatan lebih bersih. Dan wajah tampanmu makin kelihatan. Pasti banyak gadis-gadis yang kepencut padamu. Bisa saja, Mbah. Mbah, kelihatannya perut ini minta diisi, Mbah. Mari, Iya. silakan. Iya. Mari, silakan. Hei, benar tidak kata-kataku tadi? Mbah. Pelayan? Iya, Den. Mau pesan apa? Saya mau pesan makanan seperti Mbah itu. Oh iya, baik. Cah bagus. Ini namanya nasi pecel deso. Dibuat dari bahan beras merah, dicampur genjer, ditambah kerak, rasanya enak tenan. Pecel deso masuk kota ya, Mbah? Piye toh? Wong kota doyane makanan dari luar. Soko Cino, soko Arab. Sebentar lagi ada bistik, soko Londo. Tapi di Semarang, aku pernah makan bistik. Tapi tak pikir-pikir, aku sukanya sate wedus. Wah, pasti Mbah Nom ini suka jalan-jalan. Weh? Cah bagus. Mumpung masih hidup. Lah kalau sudah mati, teh. Ayan, minta. Iya, Den. Nah, Panji, dua orang demit wengi itu dari tadi memperhatikan kita. Apa mereka mengenal kita, Mbah? Sepertinya begitu. Lebih baik kita cepat tinggalkan tempat ini. Sepertinya aku pernah melihat kedua orang itu. Aku pun begitu. Ya, sekarang aku ingat. Kedua orang itu buronan yang sembunyi di kediaman Gusti Retno Dumila. Iya, sekalipun mereka menyamar, aku tidak akan pernah tertipu. Kalau mereka benar buronan yang kita cari, tunggu apa lagi? Tangkap!
Tidak perlu melayani mereka. Kabur saja. Ayo. Hei, itu dia! Kejar! Tangkal! Bah, lari! Ya bagus, pergi sana. Biar aku yang hajar demit-demit ini. Pergi, pergi. Ya, terima kasih. Coba laporkan kalian singkat dan jelas. Kami hampir dapat menangkap 2 orang yang ditolong oleh Gusti Retno Dumila tempo hari. Tapi lolos, Ndoro. Karena tiba-tiba muncul orang tua yang berwajah kanak-kanak dan kontet menolong mereka. Waduh, berbahaya. Ini sangat berbahaya. Siapa orang tua aneh itu? Dia Kanjeng Broto Diningrat. Sampean kenal? Ketemu saja aku belum. Hanya aku mendapat cerita dari guruku. Broto Diningrat itu orang sakti. Usianya lebih dari 100 tahun. Beliau putra Panembahan Senopati. Ladalah. Kita lapor Sinuwun. Sinuwun bisa meriang, panas dingin mendengar namanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menurut keterangan guruku, Broto Diningrat itu sangat berbahaya. Dia tidak memihak. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu, kita harus berlaku manis kepada semua pihak, terutama kepada para pangeran. Artinya Adipati Suryaningrat itu segera dilepaskan? Kita lihat dulu situasinya. Yang terpenting, perintahkan kepada pasukanmu untuk menghindari orang yang aneh-aneh. Seperti Broto Diningrat, Retno Dumilah, atau yang lainnya. Sebab kemungkinan akan banyak orang aneh yang turun gunung. Jika sampai kita memihak mereka, maka habis riwayat kita. Camkan apa yang dikatakan Ngabe Sekuni dan perintahkan ke semua jajaran. Mengerti? Mengerti, Ndoro. Teringat Panjiklana terus ya? Sama Panjiklana juga sering melamun, ingat kamu Aku benar-benar mencintai Panjiklana. Meskipun demikian, kamu tak perlu memikirkannya sepanjang waktu. Masih banyak hal penting yang tak kalah pentingnya. Kita harus menyelamatkan Diman dari cengkraman Kalajanggi. Iya, kamu benar. Kalau begitu, ayo kita cari Kalajanggi. Kenapa aku tidak memanfaatkan Dewi Utari? Aku harus hadapkan Dewi Utari dengan Kalajanggi. Aku harus tahu di mana dia berada. Kacolpian. Ada titah apa Kanjeng Putri memanggil saya? Tunjukkan di mana Dewi Utari. Baik Kanjeng Putri. Aku harus memperdaya Dewi Utari. Dialah yang akan Kalajanggi. Ayo Utari, kejar Kalajanggi. Ada berita apa, Manokulung? Mohon maaf, saya mengganggu istirahat Gusti Pangeran. Dari pagi sampai sore banyak peristiwa yang terjadi. Pertama, seperti yang telah Gusti ketahui, ada pemancungan kepala para begal dan kecu di alun-alun. Aku sudah menduga siapa pelakunya. Para perampok itu dijadikan kambing hitam. Betul, Gusti. Pelakunya adalah pasukan Demit Wengi. Yang kedua,
Adipati Suryaningrat ditahan Demit Wengi, sebab beliau mengenal tahanan anak muda dari Pengging. Jangan khawatir. Dia tidak akan berani membuka rahasia. Tapi Gusti, istrinya ketika terjadi penculikan. Istri kinasihnya meninggal. Berarti... Akankah membuka rahasia? Bisa iya, bisa tidak. Adipati Suryaningrat orang cerdik. Bahkan ia selicik Sengkuni. Aku sengaja membiarkannya ikut gerakan kita karena ia bisa dimanfaatkan. Seperti halnya Ngabe Sengkuni yang akan memanfaatkannya. Artinya Ngabe Sengkuni juga mengetahui perang Gusti. Kita kembali ke tempat. Mohon maaf Gusti Pangeran, baru saja penggawa keraton pergi bersama perwira Demit Wengi. Ya sudah. Rupanya ada perkembangan baru, sehingga Ngabe Sengkuni menarik pasukannya. Mungkinkah karena muncul seorang tua aneh yang bikin heboh tadi siang di rumah makan, Gusti? Aneh apanya? Menurut keterangan yang menyaksikan, perwira Demit Wengi mau menangkap maling, pria muda dan orang tua. Tapi tiba-tiba muncul orang tua kontet yang sakti bisa terbang dan menghajar para perwira-perwira itu. Wah, lari! Jatamus, lari sana! Biar aku yang menghajar demit-demit itu! Pergi, pergi! Duh, Gusti Allah Maha Agung. Orang tua Kuntet itulah Kanjeng Bratodiningrat. Berarti beliau akan mendukung gerakan kita, Gusti? Tidak. Beliau tidak pernah mau tahu urusan negara. Beliau muncul kemungkinan karena keris Empu Gandring. Manuk-Wulung? Iya. Tengah malam nanti ikut aku untuk mencari beliau. Baik, Gusti. Pergilah. Duh Sumitra do gatekno piwulan kang saka guru nadi kita proses wasetya. Kakek Pancapana, apa kakek mendengar suaraku? Kakek, apa kakek mendengar suaraku? Ya, aku mendengar suaramu dengan sangat jelas. Kaukah itu Tari? Benar, Kek. Saya sedang berurusan dengan Kalajenggi. Siapa dia, Kek? Dia siluman serigala merah. Pantas dia sakti. Kenapa kau sampai berurusan dengan serigala merah? Dia menculik Diman, anak Pancawala yang akan dijadikan tumbal untuk kesaktiannya. Saya harus menolong dia, Kek. Pergilah ke istana siluman serigala merah di hutan larangan. Gunakan ilmu tabir sukma untuk menembus ilmu tabir gaib yang digunakan oleh Kalajenggi. Terima kasih, Kek. Saya, Yutala dan Kumar akan berangkat sekarang. Kami mohon doa restu kakek. Ya, doaku menyertai kalian. Kalajenggi, kejar! Hadapi kami, Kalajenggi! Dia mau masuk ke dalam istana. Itu pasti istana Serigala Merah. Aduh. Aku bilang pelan-pelan, Licik.
Nyi Gondomait mau mengorbankan gadis-gadis peri itu untuk di tanganku. Perempuan! Keluar akan ku cukur rambutmu sampai kudul Calo keluar calo. Baik Nyi Gondomait, gadis-gadis ini akan aku lenyapkan terlebih dahulu. Kalau tidak, gadis-gadis ini hanya akan menjadi sandungan bagiku. Kita gempur sama-sama. Gunakan ilmu tabir sukma untuk menembus ilmu tabir gaib yang digunakan oleh Kalajenggi. Ditala, gunakan ilmu tabir sukma. Ayo. Ayo Kalajenggi, ayo keluarlah dari sarangmu. Keluarlah, agar aku bisa mengobrak-abrik sarangmu. Keluarlah Kalajenggi, keluarlah agar aku bisa merebut bocah Pancawala. Ayo, keluarlah. Hei siluman peri, apa maksud kalian datang kemari? Aku akan mengambil anak Pancawala yang kau culik. Langkahi dulu mayatku. Siapa dia? Tidak tahu, baru lihat. Hei, siapa kau? Kejar Nyi Gondomait! Sampai kemanapun akan aku kejar kau Nyi Gondomait! Ternyata aku lebih pintar daripada kamu, Kalajenggi!
menangkap Kalajenggi. Jadi lepas lagi. Kita kembali ke Kartu Munggungan. Kita susun rencana lagi yang lebih matang. Cerdik juga kau Kalajenggi. Aku bukan anak kecil Gondomayit. Mana anak Pancawala itu? Enak saja. Enak saja kamu mengaku-ngaku. Kamu yang merampasnya dariku. Tidak tahu malu kamu Kalajenggi. Mana? Cepat berikan sebelum hilang kesabaranku. Ha! Kau tidak akan bisa Gondomayit. Aku buktikan kesaktianku. Kau kira aku tidak bisa menemukan anak Pancawala yang kau sembunyikan itu? Akulah calon penguasa jagat raya. Kau mengaku sakti Kalajenggi. Kamu sakti Kalajenggi, tapi otakmu otak udang. Kamu tidak akan bisa merebut anak berdarah Pancawala itu dari tanganku. Hari puja kala nanti, aku akan mengadakan upacara puja saji dengan bocah Pancawala ini untuk menyempurnakan ilmuku. Tanpa harus bertapa 100 tahun, aku bisa mengalahkan Kalajenggi. Aku ditipu mentah-mentah. Ada apa Kanjeng Ratu? Kenapa serpihan daging dan potongan badan tidak aku ambil dan aku buang ke laut? Atau aku berikan pada harimau? Siapa yang Kanjeng Ratu? Kalian semua. Sekarang Nyi Gondomayit hidup kembali. Ini semua gara-gara kalian tidak becus menangkap penyamarannya. Samarannya? Iya, samarannya. Samarannya lah yang menghidupkan Nyi Gondomayit asli. Tahu? Sia-sia aku berusaha menghancurkannya. Dia hidup kembali karena kalian semua.
bilang jangan datang, malah datang. Tuh, tanggung sendiri akibatnya. Ya, kalau saya datang ke sini, kamu mau apa? Hei, mau apa? Itu. Nih. Lihat. Iya, kenapa? Ya. Udah Ireng. Mohon maaf, Gusti. Tentu kamu melihat kepergian Gusti Pangeran dan Manuk Wulung tidak lewat jalan biasa. Betul, Gusti. Saya melihatnya, Gusti. Jangan kau ceritakan kepada siapapun juga. Kecuali kalau kau ingin mencelakakan Gustimu sendiri. Ampun, Gusti. Ampun. Saya tidak akan mencelakakan junjungan saya. Apalagi saya ikut Gusti Pangeran Ragil sejak beliau masih anak-anak. Apakah Ki Kuda mendengar bahwasanya Kuntul Wulung telah tewas? Saya juga mendengar, Gusti. Tapi persisnya bagaimana, saya pun tidak tahu. Apakah dulu Kuntul Wulung sering patroli ke belakang? Setahu saya tidak pernah, Gusti. Kalaupun ke belakang, hanya waktu siang atau sore hari. Karena yang boleh patroli malam ke belakang sudah ditentukan oleh Ndoro Manuk Wulung. Hanya Diman, Narto, Parmin, Jujur, Mulyo. Sudah cukup. Terus, iya Gusti.